Assalamualaikum Sobat Santri Bungsu, semoga sehat selalu dan dukung terus channel kami, semoga bermanfaat. Ujian amal kebaikan. Apapun bentuk amal kebaikan yang kita lakukan pasti akan diuji. Jika Allah mendatangkan suatu kebaikan, lalu kita jalani, maka tanda kebaikan itu dianggap baik oleh Allah adalah amal kebaikan tersebut akan diuji. Diguncang. Digoyang-goyang. Dites bahkan diberi beban, untuk mengetahui quality control, sejauh mana kekuatan kebaikan itu bertahan. Jika TDK goyah dan tetap istiqomah, maka kebaikan itu akan menjadi makom kedudukan kita. So, ujian itu untuk mengukuhkan kita dalam suatu kebaikan, misalnya sabar, syukur, amanah, dan lain-lain sifat yang terpuji. Salah satu contoh sifat amanah. Ketika kita mulai beramal baik berupa sedekah. Jika amal sedekah itu diterima Allah, maka Allah akan mendatangkan ujian berupa banyak harta. Akan didatangkan harta berlimpah, lalu kita jadi kaya karena mendapat amanah berupa harta, maka ujiannya adalah apakah harta tersebut kita tasarufkan di jalan Allah ataukah tidak. Iblis dan pasukannya akan membisiki kita, itu harta milikmu. Dari kucuran keringatmu, dari usahamu, dari jerih payahmu, harus kamu simpan. Nanti habis kalau kamu pakai beramal, jangan bersedekah. Jika kita ikuti bisikan tersebut maka kita gagal menjalani ujian. Konsekuensinya harta tersebut akan diambil kembali oleh Allah. Tetapi jika kita belanjakan di jalan Allah, maka Allah akan mendatangkan ujian harta yang lebih besar lagi. Makin banyak dan makin besar yang kita belanjakan di jalan Allah, maka kita akan dinyatakan sukses, insya Allah memperoleh ridhonya. Begitulah ujian-ujian itu didatangkan untuk mengangkat derajat kedudukan seorang hamba di sisinya, dan kemuliaan di sisi Allah itu harus melewati berbagai gelombang ujian demi ujian. Kalau kita belum diuji, maka itu adalah tanda bahwa Allah memandang. Kita ini belum pantas dan BLM layak mendapatkan makom kedudukan di sisinya. Semoga hari ini berkelimpahan rezekinya, amin. Jika rezekinya jauh maka dekatkanlah ya Allah. Jika rezekinya belum ada, adakanlah ya Allah. Jika rezekinya sempit, lapangkanlah ya Allah. Jika rezekinya susah, permudahkanlah ya Allah. Jika rezekinya di langit, turunkanlah ya Allah. Jika rezekinya di bumi, keluarkanlah ya Allah. Jika rezekinya sudah ada, tetapkanlah ya Allah. Jika rezekinya haram, ubahlah yang datang itu rezeki halal ya Allah ya Rab. Rezeki telah digariskan oleh Allah SWT diberikan kepada seluruh umat manusia. Takdir jatah dan takarannya pun telah ditentukan sebelumnya di Lauhil Mahfuz. Namun demikian manusia tetap harus berusaha menjemput datangnya rezeki tersebut dengan cara mengetahui sebab-sebab turunnya rezeki. Sebab manusia telah diwajibkan oleh Allah untuk berikhtiar selama di dunia. Firman Allah di dalam Al-Quran. Dan dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Qs. Al-Najm 48. Jadi kekurangan dan kemiskinan itu bukan bagian dari takdir, tetapi manusianyalah yang menjadikannya demikian. Firman Allah di dalam Al-Quran. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Qs. An-Nisa 79.
Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Qs. Asy-Syura 30. Kemalasan dan ketidakmauan di dalam berusaha dan bekerja keras yang menjadi penyebabnya. Rasa takut terhadap kegagalan serta pada saat mengalami kegagalan mudah menyerah itu juga menjadi penyebabnya. Jangan menyalahkan keadaan jika saat ini rezekinya belum sesuai yang diharapkan. Lakukan lagi dengan maksimal dan yakin, selalu berprasangka baik apapun hasilnya serahkan dengan Allah. Aku sesuai dengan persangkaan hamba padaku, muttafaqun alaih. Hadits ini mengajarkan bagaimana seorang muslim harus husnuzon pada Allah dan memiliki sikap roja, harap pada Allah semata. Maknanya adalah Allah akan memberi ampunan jika hamba meminta ampunan. Allah akan menerima taubat jika hamba bertaubat. Allah akan mengabulkan doa jika hamba meminta. Allah akan beri kecukupan jika hamba meminta kecukupan. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan berkelimpahan dari rezeki yang halal dan barokah. Never give up, jadilah pribadi yang